Hai guys, jumpa lagi di Dandelion 60. Kali ini kami mengunjungi Museum Taman Prasasti, tempat bersejarah yang menyimpan berbagai macam kisah-kisah kelam pada masa lalu. Museum Taman Prasasti beralamatkan di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, Gambir, Jakarta Pusat. Dari banyak museum di Jakarta, Museum Taman Prasasti memiliki keunikan tersendiri. Museum ini menyimpan begitu banyak kisah kematian para tokoh penting dari berbagai periode sejarah yang berbeda. Museum ini dikhususkan untuk menyimpan berbagai macam batu nisan dan prasasti yang memiliki nilai sejarah tinggi. Agar channel ini bisa terus berkembang, sebelum lanjut mohon dukungannya untuk subscribe. Terima kasih. Diresmikan pada tahun 1977 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Semula Museum Taman Prasasti adalah pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober atau Kerkoflan, seluas 5,5 hektar yang dibangun pada tahun 1795. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, nisan, dan makam sebanyak 1.372 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Karena perkembangan kota, luas museum ini kini menyusut tinggal hanya 1,3 hektar saja. Seluruh jenazah dipindahkan, ada yang dibawa oleh keluarganya ke Belanda. Ada pula yang dipindahkan ke makam lain di Jakarta. Memasuki area museum ada sebuah lonceng di dekat pintu masuk. Lonceng tersebut dibunyikan ketika ada jenazah datang untuk dimakamkan. Selanjutnya ada sebuah patung wanita tertelungkup sambil menangis yang berukuran besar yang berada di tengah-tengah museum. Menurut legenda, perempuan tersebut sangat sedih karena kehilangan suaminya akibat malaria. Ia tidak kuat menahan rasa sedihnya lalu memutuskan untuk menyusul sang suami dengan bunuh diri. Penyakit malaria kala itu adalah penyakit yang sangat mematikan dan banyak memakan korban. Namun cerita tersebut sampai sekarang masih belum diketahui kebenarannya. Kemudian jika melihat ke sisi paling kiri, ini merupakan kereta jenazah. Dulunya berfungsi sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu, yang membawanya dari Kali Krukut untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka atau ke pemakaman. Kereta jenazah yang menyimpan banyak kisah ini memiliki panjang, kurang lebih 6 meter, dengan dominasi rangka dari kayu jati berwarna hitam dan berdinding kaca pada sisi samping dan belakang. Jika berada dekat dengan kereta jenazah ini pada sore hari menjelang maghrib atau pada malam hari, dipastikan suasananya akan menjadi lain. Pada area tengah Taman Prasasti terdapat sebuah terop, yang di bawahnya terdapat 2 peti mati berwarna coklat. Kedua peti tersebut merupakan peninggalan dari Presiden dan Wapres pertama Indonesia, Soekarno dan Hatta. Kedua peti tersebut digunakan untuk mengangkut jenazah Soekarno dari RSPAD Gatot Subroto menuju Wisma Yaso, kini dikenal sebagai Museum Satria Mandala. Dan jenazah Bung Hatta menuju tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jika menelusuri bagian sisi kiri dari kompleks Taman Prasasti, maka kita akan menjumpai makam sosok yang sangat terkenal yang merupakan istri pendiri negara Singapura, Lady Raffles. Wanita yang memiliki nama asli Olivia Meriam Raffles ini merupakan istri pertama dari penguasa Hindia Belanda di tahun 1811, Thomas Raffles. Olivia meninggal karena terserang penyakit malaria ganas pada tahun ketiganya berada di Pulau Jawa.
Menariknya, banyak yang mengira makam dari Lady Raffles terletak di kompleks Kebun Raya Bogor. Namun faktanya hanyalah sebuah prasasti yang dibangun oleh Thomas untuk mengingat kenangan manis di saat-saat terakhir hidup sang istri tercinta. Makam asli dari Lady Raffles adalah di Museum Taman Prasasti. Makam ini terdiri atas desain berwarna putih, marmer setinggi pinggul orang dewasa. Di sekelilingnya juga dipagari dengan pagar berwarna hijau. Makam ini terletak tepat menghadap kantor pemerintah kota Jakarta Pusat. Makam Kapten Jas di Museum Taman Prasasti ini sempat dianggap keramat oleh masyarakat sejak zaman dulu. Sebenarnya siapakah sosok Kapten Jas di makam ini? Meski jenazah-jenazah dari dalam kubur sudah diangkut pada masa Gubernur Ali Sadikin, ada satu kuburan yang tidak terusik. Ini menjadi satu-satunya nisan yang masih terdapat jasad manusia di dalamnya. Merujuk pada keterangan yang tertulis dari Museum Taman Prasasti. Kapten Jas ditulis sebagai Kapiten Jas, merupakan legenda yang diduga ada hubungannya dengan Jasenkirk, yaitu gereja Portugis yang terletak di luar kota lama. Pada abad ke-17, banyak warga Batavia yang meninggal akibat kondisi kota yang tidak sehat. Halaman gereja sudah tidak cukup menampung makam orang yang meninggal, sehingga banyak yang dimakamkan di tanah sebelah halaman gereja Jasen, atau gereja milik Pak Jasen. Tanah itu kemudian disebut Tanah Kapten Jas. Pada abad ke-18, Tanah Kapten Jas ditutup. Pada 1828, pemakaman Kapten Jas di gereja milik Pak Jasen itu dipindahkan ke Kerhofland alias Permakaman Jahe Kober, Tanah Abang. Sampai sekarang masih ada pengunjung dari dalam dan luar negeri untuk berziarah ke makam Kapiten Jas. Terdapat replika tembok peringatan Peter Aberval yang merupakan seorang keturunan dari Belanda Siam, di mana memiliki rencana untuk berontak serta melakukan makar di pemerintahan Hindia Belanda dengan cara menggalang dukungan kaum pribumi. Namun sayang, rencananya tersebut diketahui sehingga dirinya ditangkap kemudian dihukum mati dengan kedua tangan dan juga kakinya ditarik 4 ekor kuda. Pada atas tembok tersebut dulunya ditancapkan penggalan dari kepala Peter, kemudian di dindingnya dipasang prasasti. Ini merupakan patung Pastor Van der Grinten yang merupakan kepala gereja Katolik Batavia yang pertama. Kebaikan pastor ini melegenda ia merawat anak-anak blasteran Indo-Belanda yang diterlantarkan. Selanjutnya berjalan ke area belakang terdapat nisan makam Sohokgi. Beliau adalah seorang aktivis gerakan mahasiswa tahun 1960-an dan juga pendiri Mapala UI. Beralih ke area lain, kita akan melihat tugu prasasti berwarna hijau yang menjulang tinggi. Tugu itu merupakan monumen Jenderal Johan Jacob Perry yang berkebangsaan Belanda. Karena banyak jasa dan keberaniannya dalam berperang, pemerintah Hindia Belanda membuat monumen ini untuk mengenang jasa-jasanya. Inilah yang menjadi prasasti paling ikonik di Museum Taman Prasasti yang sering digunakan syuting video klip, pre-wedding ataupun pemotretan model. Tempat ini dibuka pada hari Selasa sampai Minggu pukul 9 sampai 15. Sedangkan di hari Senin dan hari libur nasional, Museum Taman Prasasti tutup. Untuk harga tiket masuknya adalah untuk dewasa Rp5.000, kemudian mahasiswa Rp3.000, dan pelajar Rp2.000. Sekian vlog kami kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video-video menarik kami selanjutnya.